Agape suami ya. Nah, pertama itu kasih Tuhan apa ya? Talenta, uang gitu. Uang itu 1 keping begini. Nah, Tuhan bilang begini, ini aku berikan talenta dan peliharalah ini. Jangan ditanam, jangan dipendam. Pelihara, maka aku akan memberkatinya. Gitu kan. Terus kepada ibu apa sih? Ibu apa namanya? Ibu Afri. Kepada Afri. Ibu Afri. Kepada Ibu Afri, tadi waktu nyanyi Tuhan inilah yang ku mau, yang itu ya. Nah, Tuhan melihat hati Ibu Afri ini. Terus Tuhan bilang, anakku, aku akan membentuk hatimu. Peliharalah hatimu di dalam Tuhan. Nah, nggak tahu tak kenapa, terus Ibu Afri ini berdoa, bercakap-cakap, tuh perkataannya itu punya kuasa gitu. Jadi apa yang dibilangnya itu jadi, wow, Tuhan dahsyat gitu ya. Terus kata Tuhan, pelihara dan terus dilatih perkataan Tuhan itu, karena yang di hati buat ini subur ya, subur terus bertumbuh. Nah, yang bertumbuh itu firman terus bertumbuh, akhirnya perkataannya itu terbentuk dan diurapi. Jadi setiap Ibu Afri ini berbicara itu jadi gitu kan. Nah, Tuhan bilang pelihara itu ya, itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tuhan, ada lagi Kak? Ya, saya mau kesaksian. Silakan Pak Aristo. Ya. Jadi selama seminggu terakhir ini ada banyak hal yang terjadi yang ya musibah, banyak musibah deh pokoknya. Jadi pas waktu hari Jumat saya itu kan jualan tumbler Starbucks kan. Jadi jualan itu tapi dapat minum Starbucks kopi banyak banget gitu kan. Nah, saya itu cuma minum 1 gelas Starbucks tapi langsung muntah-muntah dan nggak tahan deh pokoknya, muntah-muntah terus. Jadi tapi selama muntah itu saya tetap harus pergi ke PRJ kan, jualan barang-barang itu juga di PRJ. Jadi selama perjalanan nggak enak. Biasanya tuh saya selalu nyetir dan istri saya kan nggak pernah mau nyetir gitu jauh-jauh. Paling nyetirnya paling cuma di sekitar kompleks itu kan. Nah, puji Tuhan pas waktu itu dia mau nyetirin dan ya pas waktu nyampe di PRJ-nya puji Tuhan udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, terus hari Sabtunya, yang tadi kan hari Jumat, hari Sabtu itu ada hujan lebat banget, sampai tahu-tahu ambruk lagi itu plafon saya bolong, jadinya basah semua, baju-baju, terus ya pokoknya semua deh lantai apa. Untung komputer nggak apa-apa ya, TV nggak apa-apa. Jadi bolongnya lebih gede daripada yang kemarin gitu kan. Nah terus jadi besoknya hari Minggu saya kan coba ngelihat ke atas. Ternyata saya cek, pas waktu yang hari Sabtunya itu saya ngelihat pakai tangga dari dalam sih. Saya lihat loh kok kayak kolam gitu ya. Jadi ada dak itu kayak kolam penuh air. Ternyata saya lihat besoknya pas waktu udah pagi, ternyata itu emang daknya, atapnya nggak sampai full menutupi dak gitu, jadi cuma setengahnya. Dan saya lihat ternyata ada
lubang pembuangan yang ketutupan sama botol aqua gitu. Jadi gara-gara botol aqua jadi hancur plafon saya. Akhirnya ya udah ketahuan lah itu udah terdeteksi masalahnya apa gitu kan. Nah itu hari Sabtu kan. Terus hari Seninnya tahu-tahu mobil saya mogok. Mobil saya mogok. Apa namanya? Saya pikir itu gara-gara remote-nya kan. Saya pencet-pencet loh kok nggak bisa. Ternyata saya buka mobil saya pakai kunci. Lihat saya mau starter, loh nggak bisa. Nggak ada powernya. Ternyata aki gitu kan. Terus, akinya nggak ada. Udah saya coba ke toko aki itu udah tinggal 2% gitu powernya. Kan seharusnya aki itu 100% gitu kan. Ya puji Tuhan ada waktu itu kan jualan di PRJ kan nalangin banyak banget ya. Sampai habis di uang di bank. Pokoknya ya masih belum sempat untuk nagih-nagihin customer gitu kan. Wah, pas waktu itu aki lumayan kan. Untungnya ada customer yang bisa bayar, jadi bisa beli akinya, ya puji Tuhan lah. Tadinya emang udah tinggal 2.000 aja tuh di bank, 2.000 rupiah di BCA. Ya, habis itu, oh iya, yang pas waktu hari Senin. Oh ini yang pas waktu yang hujan itu kan banyak nyuci tuh, ada yang basah-basah gara-gara nyuci kebanyakan kan. Tahu-tahu mesin cucinya itu mati. Kebanyakan loading pakaian, kebanyakan buat nyuci, waduh mati sampai ya yang pas waktu pakaian-pakaian yang pas waktu basah itu bisa kecuci semua, cuman pada coba nyuci lagi hari berikutnya mati. Ternyata nggak kuat itu mesin cucinya. Ya, jadi sekarang rumah saya plafon bolong, tapi puji Tuhan mobil udah jalan. Tapi mesin cuci udah mati. Jadi istri saya bilang udahlah laundry aja. Dia nggak mau, dia cuci tangan, ya ampun. Jadi tadi itu nyuci tangan dia pakaian ya itu baru ada tukang servisnya hari Jumat itu baru datangnya. Saya nelpon hari Senin ya, hari Senin mesin cuci mati. Katanya baru bisa ada datang tuh hari Jumat, saking ramenya gitu. Nah, ya saya ngelihat wah banyak banget ya ini yang terjadi di minggu ini gitu loh ya. Jadi saya keinget lagi sama kisahnya Ayub gitu ya. Dan saya ngelihat kalau Ayub itu setelah melalui berbagai macam hal yang musibah itu ya dalam waktu yang singkat itu berturut-turut, sama kayak saya juga berturut-turut, tapi ya nggak dalam satu hari kayak Ayub ya, selang-selang hari gitu ya. Tapi yang saya lihat setelah Ayub mengalami semuanya itu, dia itu melihat Tuhan gitu, bertemu Tuhan muka dengan muka gitu. Jadi saya bilang ke Tuhan, ya kalau saya harus melalui semuanya ini, kalau saya bisa melihat wajah-Mu, itu lebih dari cukup. Dan ya saya rindu supaya ya bisa lebih mengenal Tuhan lagi dari semua peristiwa ini. Itu aja sih. Ya, Tuhan memberkati. Ada lagi yang mau kesaksian? Apa ada tanda lagi? Kalau tidak ada lagi, kita mau
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya mau pilihan Aristo. Saya mohon kesediaan Aristo untuk kita dalam doa firman Tuhan. Oh ya, tadi keputus nggak kedengeran. Oh ya, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami telah meninggikan nama-Mu, memuji Engkau, dan kami mau ya Tuhan, agar Engkau segarkan kami, kuatkan kami, perbaharui kami ya Tuhan, melalui hadirat-Mu, melalui Roh-Mu yang penuh dengan kuasa, dengan kehidupan. Kami percaya Tuhan, bila Engkau telah memenuhi kami ya Tuhan, dengan firman-Mu, dengan air kehidupan itu, kami akan disegarkan, kami akan dikuatkan ya Tuhan, dan roh kami menjadi perkasa. Tuhan, kami berdoa agar pada saat ini ya Tuhan, Engkau jamah dan urapi hamba-Mu, Pak Gabe yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang ia perkatakan ya Tuhan, itu semuanya berasal daripada hati-Mu. Dan biarlah Engkau tutupi dirinya dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dan Kau pakai dirinya dengan cara yang ajaib. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala intervensi dari kuasa kegelapan. Biarlah Zoom ini ya Tuhan, semuanya berjalan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah kami sembah, kami muliakan, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Aristo. Shalom. Saya ingin melihat lambaian tangan-tangan orang yang berkemenangan. Haleluya. Coba lambaikan tangannya. Lambaikan tangannya. Haleluya. Ini gimana? Oke. Luar biasa nih. Jujur saya tadi dengar kesaksian Pak Aristo tuh sangat diberkati ya. Karena memang tadi saya dapat sepanjang di perjalanan tadi dapat satu dorongan bahwa memang seri firman malam ini tuh mengenai kemenangan gitu. Nah pada saat Pak Aristo berbicara, ya kan, dari segala rentetan apa yang dialaminya beberapa hari ini, Tuhan ingatkan gitu. Itu loh kemenangan gitu. Loh, kemenangan gimana maksudnya kan? Sebentar. Nah itu loh kemenangan. Kemenangannya apa? Dari segala peristiwa yang dialami Pak Aristo tadi, atap roboh, terus apa lagi Pak Aristo? Mobil mogok, ya kan? Terus apa lagi? Yang kemarin kesaksian kemarin tuh kena tipu 15 juta, ya kan? Nah, iya, itu belum kelar itu. Ini belum kelar, tapi puji Tuhan, ini yang Tuhan bilang sekarang malam ini bahwa Pak Aristo inilah salah satu kemenangan. Kemenangannya apa? Dia tetap hadir di Zoom meeting, ibadah Zoom Kairos. Puji Tuhan, Tuhan bagi Tuhan, haleluya. Luar biasa ya. Juga sama Kak Marta juga punya kesaksian yang sama, bagaimana di tempat kerjanya, ya kan? Bagaimana di tempat kerja mengalami biasa dunia kerja ya ada satu nggak ada semua orang kita bisa senangkan gitu kan. Tapi responnya Kak Marta masih tetap ikut ibadah Kairos walaupun di online ya. Begitu juga Kak Lince semuanya, Kak Eva dengan pergumulannya, anaknya Abel, tapi tetap mereka ini Tuhan bilang ini loh kemenangan gitu. Kemenangan itu nggak bicara resultnya, nggak bicara cuma hasilnya gitu kan, nggak cuma bicara bahwa kemenangan karena doa kita terjawab itulah kemenangan, nggak begitu ya kan. Tadi sepanjang perjalanan Tuhan bilang ini kemenangan. Nah ini ya tadi sepengalaman saya ya, tadi meeting selesai jam 6. Nah kemenangannya gini, habis meeting diajak makan sabu haci, haleluya. Habis meeting diajak makan sabu haci. Bayangkan, pada saat saya mengiyakan, mungkin saya lagi menikmati sabu haci, ya kan? Mungkin secara fisik, kedagingan enak, nikmat. Tapi saya nggak mengalami kemenangan karena saya nggak hadir di ibadah Kairos.
Tapi saya putuskan kayak waktu tadi ada dari ajakan itu saya putuskan enggak. Saya mau ada ibadah. Makanya sepanjang perjalanan tadi Tuhan kasih perenungan gitu loh. Apa sih yang mengenai kemenangan itu seperti apa? Ternyata kemenangan itu nggak sekedar bicara hasilnya, tapi bicara juga respon hati kita gitu loh. Pada saat kita disakiti, pada saat kita kecewa, dikecewakan orang, pada saat kita mungkin ya belum terjawab doanya, tapi kita punya satu respon yang benar. Nah, itulah posisi kita itu di posisi yang dimenangkan sama Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya senang sekali diberkati dengan kesaksian Pak Aristo, semua teman-teman Kairos ini. Memang Kairos ini bilangan orang yang komunitas kecil, tapi saya melihat ada satu gerakan ya, walaupun kita di gerakan masing-masing secara individu, tapi saya melihat ini gerakannya luar biasa. Artinya menaruh iman percayanya luar biasa gitu. Tetap konsisten dalam Tuhan. Dan jujur aja memang berapa hari ini memang banyak pergumulan ya yang kita lakukan beberapa hari ya, bertahun-tahun ini banyak pergumulan. Tapi ya yang seperti Kak Marta bilang tadi, penglihatannya bahwa tadi ada talenta, jangan dikubur kan. Nah memang kemarin-kemarin waktu udah beberapa waktu itu sejak pandemi kan ibadah gereja-gereja besar itu untuk ibadah online banyak kan ya. Akhirnya saya ngambil sikap sama ini tempat om saya di dekat rumah sih itu gereja tetap aktif mas. Saya memang saya nggak mau terkubur dalam pandemi ini, makanya saya langsung sama istri diskusi gimana nih kita ibadah lah, kan kita punya talenta, saya punya talenta, masa saya harus biarkan gitu. Akhirnya saya ikut ibadah pelayanan di tempat om bermain musik, walaupun ibadahnya sederhana, tapi itulah yang dilihat Tuhan sebenarnya responnya gitu loh. Jadi memang respon ini menentukan nih kan kemenangan, bukan sekedar doa yang terjawab. Nah malam hari ini saya juga ingin memberikan pencerahan sih, kayak ini seperti biksu aja kayak kalau bilang pencerahan ya. Sharing ya. Saya mau berbagi apa sih dari beberapa perspektif mengenai kemenangan ini. Nah, kita baca di Mazmur 44 ayat 7 sampai 8. Mazmur 44 ayat 7 sampai 8 saya bacakan ya. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Luar biasa nih. Saya baca ayat ini, Mazmur 44 ayat 7 sampai 8 ini, saya renungkan ini luar biasa. Mazmur Daud ini, Daud katakan dia tuh dibilang tuh dia nggak, artinya walaupun dia mungkin ya secara ibaratnya dalam mungkin menggunakan panah atau menggunakan senjata pendaki, mungkin dia lihai juga, tapi di sini dia katakan bukan ditaruh kepercayaannya pada panahnya ataupun pada pedangnya, tapi dia taruh dia taruh segala pertempurannya hanya pada Tuhan. Karena di ayat 8 dibilang, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang membenci kami, kau beri malu. Itu luar biasa. Dan tadi seperti yang Pak Aristo saksikan semuanya, teman-teman saya mengalami pergumulan. Perjalanan hidup kita ini nggak selalu, perjalanan hidup kita orang percaya ini nggak selalu mulus-mulus ya kan. Ya, walaupun memang orang bilang orang percaya itu selalu disertai Tuhan, tapi memang pada faktanya perjalanan itu nggak selalu mulus. Ada aja, ya kan, ada aja rintangan, ada aja hambatan. Nah, seperti kalau tadi saya dapat di grup, sebentar saya lihat di gambarnya. Di grup kerja saya, sebentar, ini ada satu gambar yang unik saya lihat nih. Nah, sebentar saya buka dulu. Nah, ini. Nah, kalau saya agak deketin ya. Jadi mengenai ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak ya? Enggak sih, silo ya. Terus cahaya kayaknya.
seperti kurang. Nggak kelihatan ya udahlah. Jadi di gambar ini oke, saya kiri. Oke, di gambar ini gini, ekspektasinya ya kan ada kerja keras. Di gambar ini apa namanya, teorinya kerja keras itu di sini sukses gitu kan. Artinya ini kerja keras, ini sukses, artinya garisnya lurus saja. Teorinya begitu, kerja keras tapi langsung sukses teorinya. Tapi faktanya di gambar ini diilustrasikan seperti ini. Ini sukses, ini kerja keras. Tapi pada faktanya kerja keras ini grafiknya begini, up and down seperti itu. Artinya memang apa ya, dalam kehidupan ini apa yang selalu kita harapkan tuh nggak selalu sama gitu, nggak selalu sama dengan apa yang kita harapkan gitu. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Demikian juga kita orang percaya, tapi apa dibilang ya, kayak seperti Mazmur Daud bilang tadi, dia tuh nggak taruh harapannya di pedang. Pedang itu bicara kekuatan, itu bicara kekuatan di sini. Nah, di sini saya catat bahwa pedang itu bicara kekuatan dan panah itu bicara ketepatan. Artinya mungkin dia punya strategi, dia bisa memutuskan strategi apa yang dipakai waktu berperang atau apa, tapi dia nggak menaruh kekuatan itu pada saat berperang pada pedangnya maupun pada panahnya, ataupun kepada mungkin penasihat-penasihat. Tapi kita kenal Raja Daud seperti apa, bagaimana kehidupannya, dia seorang penyembah yang sejati ya, apapun yang mau diperbuat dia selalu bertanya gitu, selalu bertanya sama Tuhan. Dan luar biasanya memang dia penyertaan Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan, seperti yang tadi di Mazmur 44 ayat 7 dan 8 itu Daud sudah nyatakan, sudah deklarasikan bahwa memang kemenangan yang dialaminya ya kan, dari peperangan ke peperangan yang lainnya, itu bukan karena senjatanya, bukan karena bukan karena panahnya, bukan karena juga orang-orang pilihannya gitu, tapi memang Tuhan yang membuat dia berkemenangan. Seperti contohnya gini loh, banyak ya kejadian ya, kita sih bicara fakta ya, orang-orang sakit ya kan, ya selalu yang khususnya belum mengenal Tuhan lah, dia mengandalkan, ya sebenarnya nggak salah, makan obat itu nggak salah, cuma kadang-kala banyak yang mendewakan ya kan. Contohnya nih kayak bukan kayak itu, maksudnya istri saya ngalamin begini kan, pada sakit ya kan, wah dikit-dikit browsing internet, Google ya kan, Google internet waktu itu darahnya tinggi kan, dikit-dikit browsing Google internet, darah tinggi ya kan, baca internet apa penyebabnya, penyakitnya apa gitu. Dia bilang yang jadinya yang tadinya nggak sakit jadi sakit karena stres, karena pikiran gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama om saya yang Bapak Gebal sini, ngobrol, kebetulan memang ponakan om istri saya, ponakan om saya ini gitu. Jadi saya cerita gitu. Sama dia juga om ini, walaupun Bapak Gembala juga ya namanya juga manusia ya kan, bahkan kata lagu dunia bilang rocker juga manusia ya kan, sama pendeta juga manusia ya, artinya iya Kak. Nah, pada saat dia pernah ngalami waktu itu sakit ya, sakit, om saya ini sakit beberapa bulan ini, 6 bulan ya, alami 6 bulan. Memang dia seperti sakitnya berhalusinasi. Ternyata akhirnya dia cari kemana-mana ya, namanya masih terdiri daging kan, masih ada manusianya. Akhirnya dia khawatir, cari di Google ya kan, dari Google, ternyata penyakit ini. Akhirnya beli obat ini, katanya disarankan beli obat ini, nggak sembuh, beli obat itu, dibaca Google lagi, penyakit begini-gini, disarankan lagi, ada beberapa referensi obat, beli lagi obat, akhirnya sudah nggak habis. Ternyata itulah ya, obat itu nggak salah, tapi salahnya pada saat kita mendewakan obat itu gitu. Yang kita tuh ibaratnya cuma taruh harapan itu sama obat, tapi bahkan ajarkan sini kita kan menaruh harapan, menaruh pertolongan kita hanya pada Tuhan ya kan. Nah di situ yang mengenai sakit ini seperti itu. Nah sama, jadi gini, saya itu mengalami dua fase yang berbeda ya untuk anak saya nih. Waktu zaman ya katakanlah berjaya nih, waktu berjaya-jayanya saya sih tetap berjaya sekarang, karena kan saya tetap duduk ya, seri firman,
saya merasa ini kejayaan yang luar biasa gitu dalam kondisi pergumulan, tapi saya pada saat Pak Obi kasih tugas, wah, ya respon, oh puji Tuhan, praise the Lord ya. Nah, pada saat itu fase yang awal dulu anak pertama ini Benedict ya, waktu dia sakit gitu kan, dapat sakit, dikit-dikit langsung meluncur jam 2 pagi, jam panas dikit begini saya pegang nih. Saya kan paling intens sangat khawatir ya kalau anak ini panas. Saya begitu pegang panas, saya yang panas langsung jam 2 pagi, jam 3 pagi saya langsung bilang berangkat langsung. Ya kan, berangkat ke rumah sakit loh. Ke Bintaro ya kemana gitu. Berangkat ke rumah sakit, akhirnya diobatin lah, kasih obat ini, kasih obat itu. Jam 2, jam 3 pagi tuh. Sampai IGD ya. Kalau biasa kan kalau malam-malam gitu rumah sakit tuh biasa IGD ya. Periksa sana sini, periksa sana sini. Ibaratnya padahal dulu kami mertua saya, orang tua mertua saya kan hamba Tuhan. Lalu memang ingetin kita dulu tuh apa-apa tuh jangan dikit-dikit dari rumah sakit dikit-dikit, tapi taruh saya Tuhan berdoa dulu. Akhirnya memang benar perbedaannya. Panasnya memang tinggi tuh. Nah, akhirnya dirawat berapa hari gitu kan. Semingguan. Pernah juga sebulan. Nah, itu contohnya harapan. Nah, sininya saya punya anak sahabat nih baru-baru ini. Sahabat, respon saya berbeda gitu. Ya kan? Kadang-kala gini loh, saya belajar gini. Ternyata keadaan kita ya, ini saya cerita apa yang saya alami. Keadaan kita itu Tuhan izinkan terjadi ya kan. Jadi kalau teman-teman harus berpikiran mencurigai Tuhan, aduh Tuhan saya udah ibadah begitu, Tuhan biarkan saya lemah begitu, maksudnya down gini sampai musuh-musuh saya menghina saya, begitu. Kadang-kadang mikirnya kita begitu kan. Tapi dari dari peristiwa yang saya alami, saya ngalami gini. Ternyata pada keadaan kita itu Tuhan izinkan terjadi kan, agar memang agar kita tuh benar-benar terbuka, jangan cuma mengambil keputusan tuh berdasarkan kemampuan kekuatan kita, tapi berdasarkan berharap hanya pada Tuhan gitu. Nah, waktu sahabat panas itu sama juga, sahabat panas, tapi pada saat itu respon saya sama istri ya, kita berdoa kita sama-sama berdoa, ya kan. Nah, waktu zamannya Raven ini kan kita benar-benar jam 2 3 pagi itu berangkat. Akhirnya kita tersiksa sendiri, nggak bisa tidur, nggak bisa ini kan. Pagi-pagi masukin semua bantal segala macam ke mobil, masukin. Nah, begitu seperti itu. Nah, pada saat sahabat ini kita berdoa, kita Tuhan Yesus, kita berdoa lah ya buat sembuhan. Ya puji Tuhan, kita bisa tidur, malah kita lupa kalau anak saya itu lagi panas. Lah, pas gitu baru bangun pagi lah. Oh iya kan sih sahabat, malam mamanya yang kaget. Aduh, ini kan lagi panas, apa dicek badannya udah turun. Puji Tuhan. Artinya kita pada saat saya belajar tuh, pada saat kita andalkan Tuhan, kita nggak disiksa gitu loh. Artinya nggak disiksa fisik gitu, nggak begadang, harus begadang, bela-belain nungguin di rumah sakit, ya kan, menyiksa diri lah istilahnya ke saya itu. Tapi itulah memang yang saya pelajari ya mengenai bagaimana Tuhan tuh bertindak tuh sangat unik gitu loh. Nah, waktu kemarin nih saya banyak kesaksian ya, karena seminggu yang lalu ya. Minggu yang lalu saya sama keluarga besar ke Tegal. Tegal tuh di Jawa Tengah, Brebes, Tegal. Nah, itu ipar saya meninggal. Brebes. Nah, dalam perjalanan itu kakak ipar saya cerita gitu loh. Kakak ipar saya cerita bahwa saudaranya di Ambon itu masuk polisi. Nah, waktu dia masuk polisi waktu awal-awal, dia punya duit berapa ratus juta gitu, nyogok lah istilahnya, nyogok. Nah, pada saat dia nyogok itu malah nggak ada gitu, nggak bisa masuk dianya. Akhirnya itu duit ya sudahlah, dengan ya sedikit agak frustasi ya sudahlah, bapaknya bilang udah saya beli mobil aja buat angkutan aja ya, buat kamu aja, artinya kan buat kamu aja, buat beli mobil buat angkot lah, jadi angkot gitu. Nah, nggak lama kemudian berapa bulan atau itu akhirnya ada pendaftaran berapa tahun ya, pendaftaran untuk jadi calon polisi juga.
Nah, tapi mereka ini ada respon berbeda. Akhirnya karena mereka belajar dari kemarin, udah pasrah aja deh, ikutin aja deh yang ini resmi-resmi aja deh. Ya resmi-resmi aja, malah dia masuk. Puji Tuhan, makanya kemarin di kabar, saya udah lulus segala macam. Nah, inilah unik, arti unik pertolongan Tuhan apa ya? Tuhan itu sebenarnya mengajari kita memang benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Artinya pertolongan dari Tuhan itu nggak akan menyiksa kita, artinya kan nggak akan sebenarnya kan itu kalau dia maaf kata kalau dia nyogok itu kan pasti orientednya kan tujuannya kan ya kalau emang dia jadi polisi kan orientasinya pasti bagaimana duit saya kembali kan begitu kan. Tapi pada saat itu Tuhan izinkan dia melalui cara yang normal, artinya dia akan berpikir ya artinya bisa menjaga integritasnya lah. Kalau dia kalau dia pelajari bagaimana dia lulus di akademik ya kan jadi polisi sampai jadi polisi, pasti dia akan merenungi dan mereka akan menjaga integritas sebagai polisi. Nah, ini beberapa rentetan kesaksian yang saya bagi teman-teman Kairos, bagaimana Tuhan tuh memberi kemenangan dengan cara-cara yang unik dan cara-cara yang bervariatif gitu, variatif ya. Jadi kita jangan harapkan cara Tuhan itu sama, cara Tuhan yang dikasih ke Pak Aristo ke saya tuh sama ya, nggak juga selalu begitu gitu kan. Karena Tuhan tuh lebih tahu isi hati kita. Nah, kembali lagi kepada pembahasan ini, karena di firman Tuhan di Yeremia dengan tegas dikatakan ya, di Yeremia 17 ayat 5. Kita buka Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Ini kayaknya ada orang baru ya, Bu Ruth Monica Patricia ya, Bu. Halo Ibu. Orang baru bukan sih? Joni. Saya. Saya. Oke lah kalau gitu. Pak Joni, boleh dibantu saya dah bacain dah. Itu apa tadi tuh? Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 Pak Joni. Enggak Pak Joni. Tolong dibacakan Yeremia 17 ayat 5. Kayaknya di mute ya Bu. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini kalau saya bilang sih, ayat ini sadis ya. Ini soalnya kalau dari kita baca perikop di atas itu dibilang pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa ya. Memang waktu zaman itu sangat keras ya, memang banyak saya itu banyak mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, tapi di ayat 7-nya dibilang apa? Di Yeremia 17 ayat 7, lanjut Pak Joni. Oke, sebentar. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Begini firman Tuhan. Lambat sekali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Joni. Haleluya. Nah, memang kalau kita baca ayat ini sepintas memang sederhana ya. Tapi pada saat kita menjalaninya, memang kita diperlukan keyakinan yang kuat untuk dapat memahami campur tangan Tuhan gitu ya. Seperti tadi kesaksian demi kesaksian kita kan lihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana cara-cara Tuhan yang unik. Memang tuh Tuhan tuh nggak bisa dijabarkan secara teori gitu. Kalau saya baca beberapa artikel ya mengenai artikel yang saya lihat sih notabene-nya dia tuh yang menulis ini ateis gitu, orang ateis. Mereka coba menjabarkan Tuhan itu secara logika mereka. Ya kalau kita bilang sih orang percaya, kita yang percaya sama Tuhan sih bilang
nggak bisa lah otak kita yang cuma kecil begini bisa memahami bagaimana apa namanya kebesaran Tuhan, bagaimana cara Tuhan gitu kan. Karena apa ya dibilang, ya saya jujur aja saya sebenarnya saksi hidup bagaimana cara-cara Tuhan itu yang unik gitu loh. Ya kan, ya kayak sederhananya zaman dulu apa waktu itu pernah ya kayak saya bilang sama istri, bosen nih makan ini begini. Kita pengen nasi padang, tiba-tiba ada duit buat sediakan dari tas 50.000 cukup kita beli nasi padang. Artinya unik. Nah baru-baru ini kemarin tuh atau yang sekarang nih nah ini kita ya ini tiba-tiba ada tadi sebelum ibadah ada telepon masuk. Wah ini telepon siapa nih mah gitu. Coba angkat aja deh. Telepon paling diangkat, Bu, ini saya nganterin apa nih makanan katanya, makanan deh. Ya kan, ini baru fresh on the open nih kejadian. Wah, antar makanan. Ya udah saya nih di pojok nih rumahnya yang nomor berapa ya? Nomor 8 gitu. Ya, saya bilang, "Oh iya saya deket ini samping rumah di pojok." Ya udah, ya puji Tuhan. Ada loh ya. Ini belum dibuka nih, kita belum lihat ya. Masih ibadah. Artinya apa ya cara-cara Tuhan tuh ya susah lah kalau orang ateis bilang mereka coba menjabarkan, menteorikan Tuhan. Malah saya sempat baca artikel tuh dibilang ada situ apa partikel Tuhan. Waduh, ya susah juga. Stephen siapa ya Pak? Itu Pak yang ateis banget tuh yang meninggal, Stephen apa saya bilang. Sampai dia tuh yang menemukan apa black hole itu dengan teori-teorinya saya nggak tahu deh. Stephen Hawking ya Pak? Ya. Nah, jadi dia kan ada Facebooknya kalau nggak salah ya. Waktu itu saya sempat komen gitu di dia punya Facebooknya kayak komennya ada teori, ada saya sempat Facebook, saya komen gitu kan. Karena ya saya sih berpikir gini loh. Pada saat baca artikel itu saya tergerak untuk ya kalau menginjilinya untuk menemui dia langsung kan ya susah ya kan, siapa saya gitu. Memang saya punya kuasa untuk menemui itu, tapi ya sudahlah. Saya berharap Tuhan saya balas di komen di Facebook dia. Ya walaupun dia nggak baca, mungkin orang teman-teman yang ateis bisa baca, saya kasih penjabaran gitu kan. Banyak juga respon yang mencela, mencaci. Saya bilang, waduh, saya bilang ya udahlah. Ini baru pelayanan penginjilan di medsos gitu kan. Ada aja yang nggak setuju, ya, tapi ya sudahlah. Saya sudah melakukan apa yang jadi bagian saya kan, ya selanjutnya biar Tuhan aja yang karena saya berdoa biarlah yang membaca itu menjadi apa ya? Karena bukan bacaan itu yang mengubah ya, bukan apa ya? Kemarin saya sempat dengar khotbah itu yang mengubah orang tuh bukan karena kita gitu berbicara mana itu bukan, tapi emang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan gitu. Jadi setiap orang ini menerima kasih anugerah daripada Tuhan. Tetapi kembali lagi ke masalah respon gitu. Kadang-kadang ada yang responnya cuekin, abaikan, ignore gitu kan. Oh ya. Tapi biarlah kita nih saya senang Hobi suka ngajar kita tuh penginjilan dalam arti yang nggak skupnya kita ngadain KKR gitu, tapi pada saat kita duduk gitu kan, duduk di mana gitu, kita lihat orang, ternyata kita tanya Tuhan, apa ya yang kita kita mau kasih kasih pembicaraan ke orang ini. Artinya roh itu membimbing kita pada saat kita punya respon hati. Nah, artinya memang Tuhan punya cara bagaimana kita bisa dipakai sama Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan. Bagi kita kan memberitakan. Nah, kembali lagi kepada konteks sharing firman ini. Jadi memang di ayat Yeremia 17 ayat 7 itu memang dengan tegas Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi memang kalau dibilang apalagi pandemi ini kesini-sininya kan dunia ini nggak semakin membaik. Banyak kalau kita lihat bagaimana di berita segala macam kejahatan semakin meningkat, resesi semakin meningkat. Tapi biarlah kita teman-teman Kairos di sini kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Ya seperti yang di Yeremia bilang, tertulis dalam Yeremia itu dibilang kan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan itulah makanya
memang perlu suatu keyakinan yang teguh, dan juga perlu iman yang kuat, kan. Dan inilah iman, yaitu percaya sepenuh hati pada Tuhan yang memberi harapan serta kepastian dalam melangkah dan mengambil keputusan. Ya, saya seperti contoh kemarin ada teman-teman yang bersaksi, keputusan kita ini memang menentukan kayak kemarin itu saya ada satu keputusan saya yang salah beberapa hari yang lalu. Saya bilang, aduh salah. Saya pikir tadi strategi saya, ini dengan mengandalkan kekuatan saya, strategi saya bagus nih kan, ya kan, dengan cara begini, ternyata dengan harapan ya, waktu saya bikin strategi itu dengan harapan ada feedback yang bagus gitu, yang menguntungkan bagi ternyata enggak, gitu. Saya ngandelin kekuatan saya, ternyata enggak, makanya malah itu jadi bumerang bagi saya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan ingatkan hari ini bahwa memang kita sepenuhnya harus mengandalkan Tuhan. Karena memang sih agak sulit, ya kan? Karena kita itu saya bilang bahwa kita butuh iman, ya kan? Iman itu apa sih? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangkan, ya pada saat kita kalau udah kita lihat, udah kita tahu itu bukan iman, kan? Itu lain. Karena kan kalau iman itu bicara kita berdoa sama Tuhan, ya kan, dengan iman, dengan percaya, tapi kita nggak tahu nih seperti apa gambarannya. Jadi ibaratnya kita nggak usah mendikte Tuhan lah caranya seperti ini, seperti itu. Karena kalau kita udah berdoa sama Tuhan, ya apalagi kalau kita bilang Tuhan, dialah caramu yang terjadi dalam kami. Tapi kalau kita mengintervensi caranya itu agak repot juga, ya kan, kita nggak konsisten dengan omongan kita. Nah, untuk betul. Oleh karena itu, kemarin itu ada saya tambah satu lagi kesaksian. Jadi waktu kita pulang ke Tegal itu, ke Jawa itu kan ipar saya meninggal, ya kan. Memang dibilang tuh ya memang kematian itu kita nggak bisa duga, ya kan. Memang kematian itu kita nggak bisa duga, cuma kan kita akhirnya belajar, ya kan. Saya belajar karena saya lihat gini loh, ipar saya ini saya lihat dia orang yang kuat gitu. Dia bangun rumahnya aja, dia pekerja juga, ya kan. Dia PNS, dia pekerja juga, dia bangun rumahnya. Saya tahu tuh story rumahnya itu di Jawa itu Tegal tuh, dia bangun pakai tangannya sendiri, walaupun ada yang bantu gitu, tapi dia memang karena dia punya effort kerjanya yang gigih gitu, dibangun rumahnya dengan kekuatan dia segala macam, akhirnya jadi. Tapi saya belajar begini, di satu sisi kan nilai memang sih benar, nggak ada manusia yang sempurna. Manusia itu ya hanya Tuhan yang sempurna, kan. Di satu sisi dalam boleh dikatakan lah, saya belajar dari kalau di orang Batak itu saya ini saya belajar kerja kelasnya, ya seperti apa, bagaimana dia punya ketekunan dalam bekerja. Cuma jadinya begini, kalau ya akhirnya hanya sekedar cuma mengandalkan kekuatan manusia, karena gini, pernah saya lihat ya, karena mungkin ya karena keletihannya, karena capeknya, akhirnya dia minuman keras berpengaruh, ya. Ternyata memang dibilang minuman keras, terus ke pola hidup yang tidak sehat, saya lihat tuh memang benar-benar merusak tubuh gitu. Artinya saya bilang gini, konteksnya apa dalam kemenangan ini? Memang saya lihat dia ini akhirnya
Ada masalah larinya ke minuman. Ada apapun ke minuman. Dia merusak tubuh. Artinya kalau saya lihat, saya pelajari ini, kenapa sih ya? Kenapa sih tiap manusia itu dia selalu mengandalkan, ya kalau dibilang mengandalkan sesuatu yang terlihat gitu loh. Kayak misalnya, saya capek, saya pusing, saya minum, akhirnya lepas. Nah, ternyata dia mungkin saat itu dia pikirannya plong, tapi dalam tubuhnya rusak. Nah, emang terbukti sobek lambungnya, ya kan? Sobek lambungnya. Karena ada histori memang sejarah bahwa memang peminum berat. Nah, artinya apa? Sesuatu yang kita andalkan itu akan bisa menjadi bumerang, akan bisa merusak kita sendiri. Saya belajar seperti itu. Saya lihat apa yang kita andalkan itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Seperti halnya Saul, ya kan? Saul sebenarnya kan Tuhan sudah siapkan Saul itu menjadi raja Israel, dan memang Saul ini dibilang ya Tuhan yang pilih Saul. Tapi pada berjalannya waktu ada satu peristiwa yang mengubah gitu. Mengubah, kok bisa sih Saul gitu ngambil sesuatu tindakan yang di luar Tuhan, ya kan? Artinya dalam keadaan terintimidasi, dia melupakan posisi Tuhan di situ. Nah, itu yang saya pelajari, perundungan sharing firman malam hari ini seperti itu. Jadi memang saya simpulkan bahwa yang di Yeremia 17 ayat 5 tadi itu memang benar-benar terjadi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau merasa pintar, kalau merasa dirinya mampu, ya kan. Kalau kita compare ya, nah kalau dilihat di statistik, di Jepang itu dan di Korea baru-baru itu banyak statistik itu orang bunuh diri itu banyak. Nah, kalau saya lihat ternyata memang yang karena mereka itu mengandalkan kekuatan mereka. Nah, pada saat mereka udah mentok, istilah itu udah mentok, udah nggak bisa mencapai untuk menyelesaikan masalahnya, udah akhirnya bunuh diri yang terjadi. Seperti halnya kita tahu kisah Petrus dan Yudas Iskariot, ya kan, dalam suatu posisi yang sama, suatu posisi ya katakanlah Petrus artinya menolak Tuhan lah dalam waktu itu. Nah, si Yudas ini mengkhianati Tuhan. Tapi ada satu respon yang berbeda pada saat itu. Si Yudas akhirnya mengakhiri hidupnya. Nah, tapi Petrus, ya kan, Petrus itu punya respon yang berbeda. Dia berbalik dan dia minta ampun. Artinya memang di sini yang kayak saya bilang tadi, kalau hati menjauh daripada Tuhan akan seperti itu imbasnya gitu. Nah, kalau kita bilang bahwa seperti halnya yang tadi kesaksian kita dengar tadi, memang jadi satu rentetan peristiwa dalam hidup kita memang itu suatu yang dibilang ada formulanya Tuhan lah gitu. Ada formulanya Tuhan dan kita memang nggak bisa menjustifikasi, menilai itu seperti apa endingnya. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan itu pasti memberi kemenangan sama kita. Karena apa? Karena ada tertulis rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan penuh harapan. Artinya memang walaupun dengan rentetan peristiwa kesaksian tadi kita dengar dari Pak Aristo semua teman-teman yang tadi, bahwa memang itu hanyalah sekedar untuk membuktikan bahwa eksistensi Tuhan itu ada gitu loh. Ya kan? Nah, seperti itu. Kembali lagi tadi ke ayat yang awal tadi di Mazmur 44 tadi sebagai penutup ya tadi kan. Di Yesaya 41 ayat 10 sebagai ayat penutup saya bacakan ya. Yesaya 41. Bentar.
Yesaya 41 ayat 10. Nah, ini dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi puji Tuhan, di ayat penutup ini memang Tuhan pertegas ya, bahwa penyertaan itu sempurna, bahwa Tuhan itu akan selalu menolong, ya kan? Akan selalu membawa kita pada kemenangan ke kemenangan berikutnya. Jadi memang itu kita di dunia ini dibilang itu Tuhan Tuhan ingin menunjukkan pada sekeliling kita lewat hidup kita ini, lewat hubungan kita ini, eksistensi dirinya itu Tuhan, maksudnya eksistensi diri Tuhan lewat hidup kita. Jadi memang pada saat di marketplace kayak di dunia kerja, kayak Kak Marta, di dunia kerja, dilihat temennya, dia ngalamin peristiwa ini, tapi kok responnya beda ya, seperti itu. Kembali lagi ke respon tadi, kok beda ya? Artinya kan dengan respon Kak Marta seperti itu kan orang akan melihat Tuhan ada di situ. Apa sih? Wah, apa sih? Apa namanya formulanya? Pasti ada aja yang bertanya, apa sih formulanya? Kenapa sih kamu bisa sabar? Atau juga kepada Pak Aristo nih, kalau saya lihat bagaimana Pak Aristo nih dari perjalanan usahanya nih, saya ngalamin lah. Saya ngalamin masih Pak Aristo, saya melihat lah, saya ngelihat Pak Aristo bagaimana effortnya, kerja kerasnya ya, luar biasa. Tapi saya lihat pada saat dia kemarin kejadian ketipu itu, saya lihat nggak berputus asa nih, senyumnya saya lihat sumringah hari ini, puji Tuhan. Dia dalam keadaan yang berkemenangan nih kan, bersaksian walaupun nggak lama atap roboh ya kan, tapi saya lihat ternyata masih ada di Kairos Tuhan. Jadi memang serentetan peristiwa ini yang kita alami itu ya hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu memang hadir di setiap orang percaya, sehingga setiap sekeliling kita akan melihat gitu kan. Teman-teman Pak Aristo yang justip mungkin yang di EK akan melihat, loh kamu kok udah usaha justip gini ditipu kok nggak berhenti. Nah, karena itu akan jadi kesaksian yang hidup gitu kan. Pak Aristo akan menunjukkan bahwa enggak, saya kalau ada iklan itu never quit, kan begitu, berarti never quit ya. Jadi kita harus adopsi, kita nggak akan berhenti, karena Tuhan nggak pernah berhenti bekerja gitu kan. Berarti kita dituntut anak-anaknya ini mempunyai pola yang sama dengan Tuhan. Kita jangan sampai berhenti gitu. Karena kemenangan itu nggak akan diraih pada saat kita berhenti gitu. Jadi ada satu quote yang menarik untuk menutup malam hari ini. Jadi kemenangan itu adalah suatu proses, ya kan? Kemenangan itu ada suatu proses, dan dalam setiap proses itu ada kemenangan-kemenangan. Gitu, ada kemenangan-kemenangan. Artinya gini, pada saat saya katakan saya bergumul, misalnya bergumul saya mau pengen baju batik yang mahal misalnya gitu, baju batik yang mahal. Saya berdoa gitu. Ini contoh ya, saya berdoa batik. Tapi belum tercapai. Tapi saya tetap berdoa. Artinya saya sudah dapat kemenangan gitu di situ. Walaupun batiknya itu belum saya raih, belum saya dapat. Tapi saya pada saat punya hati yang benar, tetap berdoa sama Tuhan. Nah, itulah kemenangan saya. Satu, saya kemenangan. Ibarat kalau di game tuh ada dapat poin lagi. Terus saya bergumul lagi. Artinya memang kemenangan itu adalah dalam prosesnya sebenarnya. Nggak sekedar hanya resultnya, nggak sekedar hanya hasilnya. Itu aja yang bisa saya dapat sampaikan. Dan kita berdoa biar bulan ini, yang seperti kita deklarasikan bahwa bulan Juli ini ada satu mujizat yang tak lazim, ada sesuatu kemenangan yang luar biasa, yang beyond melampaui akal pikiran kita, dan kita yakin percaya serentetan kesaksian tadi yang kita alami hari-hari ini, ya kita ada di tempat yang berbeda, di suatu wilayah yang berbeda masing-masing, di pergumulan yang berbeda-beda juga, tapi disitulah biar dengan respon kita yang benar, kita menunjukkan pada teman-teman kita sekeliling kita itu bahwa kita meraih kemenangan demi kemenangan dalam proses itu. Demikian Pak Hobi, silakan Pak Hobi ditambahkan atau dilancarkan atau dilancarkan. Pak. Dilancarkan. Baik, shalom semuanya. Puji Tuhan, saya berterima kasih ya malam hari ini Pak Gep
menyampaikan isi hati Tuhan dan kita mendengar kesaksian. Sebelum saya memberitahu kepada mungkin Bapak Ibu atau Bapak Ibu pernah mengalami bagaimana hidup berkemenangan dari setiap proses ketika metamorfosis terjadi. Saya kan percaya pasti kita akan berkata sebelum terjadi utuh menjadi sebuah kupu-kupu yang baik, pasti kita akan berkata ngeri-ngeri sedap ya. Ya, pasti kita berkata kalaulah tahunya hasilnya begini, pasti saya ikhlas aja mengikuti proses itu, gitu kira-kira. Ya, yang pertama sebelum saya mungkin kasih sharing kepada Bapak Ibu, Abang Kakak semua. Iya. Ini anak saya paling kecil mau berkhotbah dia. Yang pertama adalah saya mau mengucapkan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta Bapak Ibu, selamat ulang tahun buat Ibu Pipin. Selamat ulang tahun juga buat David, anaknya Pak Teo Bu Vita. Ya, dan selamat ulang tahun siapa lagi ya? Lupa saya kadang nggak ketemu ini. Bang Joni ulang tahun. Ya, saya berdoa setiap yang berulang tahun kemarin, hari ini, dan Pak Dadang juga ulang tahun. Kita berdoa supaya Tuhan mengenyangkan dengan umur panjang. Dan hari-hari yang ditambahkan adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan, kebahagiaan, seperti khotbah kita pada hari ini. Biarlah hidup yang berkemenangan itu terjadi. Dan saya percaya semua kita di tengah proses tetap bersukacita dan bergembira. Sebelum saya mau menambahkan, ada yang lain mau menambahkan apa yang tadi dibagikan oleh Pak Gep, bagaimana Daud tidak mengandalkan senjatanya, ya. Dia tidak mengandalkan juga pengalamannya. Kalau kita ingat peristiwa ketika dia menghadapi orang Filistin dan ketika dia berhadapan dengan juga orang yang di Ziklag, yang dia dijarah, istrinya diambil, ternak hewan semua diambil, dia tidak pakai pengalamannya, dia tidak pakai ketangkasannya, dia pakai baju efod lalu dia bertanya kepada Tuhan. Dan pesan sederhana sebenarnya dari Pak Gep yang saya dapat adalah hidup berkemenangan itu harus hidup dengan caranya Tuhan. Hidup berkemenangan itu harus punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Hidup yang berkemenangan itu adalah hidup yang selalu bergantung seperti Yeremia 17 ayat yang ke-5 tadi sampai ke-7 tadi. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang senantiasa bergantung sama Tuhan. Karena Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kalau Yesus sudah menang di atas kayu salib, pasti otomatis orang yang percaya Yesus, yang ada Yesus di hatinya, pasti Yesus yang bilang loh, hidupnya lebih dari pemenang. Haleluya. Dan saya percaya kita hidup yang lebih dari pemenang. Kalau yang dialami Pak Aristo, yang dialami yang teman-teman yang lain, saya percaya ujungnya pasti lebih dari pemenang. Haleluya. Supaya ada cerita. Jadi setiap minggu tuh supaya ada khotbahnya. Itunya itu. Dan kita bersukacita juga Bang Joni anaknya tidak lulus SIMAK UI dan beliau tetap bersukacita. Beliau langsung WA saya secara japri. Dan saya mendengar kata-katanya, wow, ini benar-benar laskar Kristus yang luar biasa ini. Beliau WA-nya, Pastor, terima kasih. Tuhan Yesus baik, anak saya tidak lulus SIMAK UI. Luar biasa, saya pikir anak saya lulus UI. Saya bilang, ini respon yang luar biasa. Pasti Tuhan tertawa di sorga. Yang karena Bang Joni nggak dengar aja tertawa itu. Haleluya. Saya percaya respon seperti ini akan membuat kita, anak-anak kita akan bangga bahwa kita punya hati sebagai orang tua, tidak kecewa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap mau bilang Tuhan itu baik.
Saat kita bilang Tuhan itu baik sekalipun keadaannya nggak baik, itu yang disebut hidup yang berkemenangan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya sudah bisa lihat senyuman Pak Risto itu luar biasa. Sekalipun atapnya belum selesai hari ini. Atap belum selesai, mesin cuci belum nyala. Ya, ya, haleluya. Tapi saya percaya inilah yang disebut dengan hidup yang berkemenangan. Pak Gib kasih tema hari ini luar biasa. Luar biasa. Tuhan memberkati. Mungkin ada yang mau nambahkan kah tentang hidup berkemenangan itu yang pernah Bapak Ibu alami itu seperti apa sih? Gitu. Ada yang mau berbagi? Ada yang mau share? Waktu 10 menit. Saya mau komentari apa yang dilakukan Pak Gabe tadi. Ya, Pak Gabe itu tadi memilih untuk melewati kesempatannya makan syabu haji demi kebaktian hari ini kan. Pada akhirnya apa? Tuhan gantikan dengan makanan kan. Tadi barusan dikirim makanan. Haleluya. Ya, itulah upah yang Pak Gabe udah dapatkan langsung kontan hari ini. Ya itu aja. Wow, itu dahsyat. Makan sabu saji 1 piring, yang dikirim 1 keluarga dapat. Haleluya. Iya, saya percaya diberkatilah yang mengirimnya. Haleluya. Iya, Mike. Yang di Batam mungkin nggak sampai kali, karena nggak mungkin dikirim ke Batam. Ya kan? Iya, yang di sekitar BSD pasti mengalami berkat Tuhan. Puji Tuhan. Baik, makasih Pak Risto. Mungkin yang lain, adakah pernah mengalami sebelum kita bilang hidup berkemenangan, mungkin kita mengalami awalnya nggak begitu enak. Bahkan mungkin kita ada pernah di satu titik, adalah nggak usah berharap, adalah bahkan kita mematikan mimpi itu, harapan itu. Tapi tiba-tiba dengan caranya Tuhan hidupkan kembali. Ada yang mau berbagi? Sekalipun semua masih dalam proses, saya lihat mukanya nih. Ini muka-muka yang penuh proses semuanya nih. Belum sampai ujungnya nih. Ya Bu. Bu Vita dari tadi mau ngomong nih dari awal. Silakan Bu. Iya Pak, mau sharing aja waktu kita ke Makassar. Kita saya sebetulnya rada-rada ini datang apa enggak datang, tapi nggak enak kalau nggak datang. Akhirnya kita datang, ternyata di sana kita disiapin hotel dan sampai 1 minggu gitu. Saya sebetulnya rada-rada malu sih. Ini nggak ya? Tapi karena kata Papa nikmati aja Bu, nikmati. Ya udah, saya berusaha untuk menikmatinya. Terus sampai pas Arman ulang tahun tanggal 15 kemarin itu, terus itu mamanya kan kita waktu itu udah kita mau ini deh, pokoknya kita sampai selesai Arman ulang tahun deh gitu, langsung kita pulang gitu. Ternyata mereka ajakin kita pergi lagi, terus pokoknya akhirnya kita lewat, jadi tanggal berapa kemarin? 17 ya? 16 kita baru pulang gitu. Terus kita lagi pesen tiket, ternyata papanya memerintahkan untuk anaknya, untuk Arman, yang bayarin tiket. Jadi kita pulang dibayarin tiket lagi sama Arman. Cuman anak saya kan orang yang hemat. Jadi dia bilang, "Mah, itu katanya papanya si Koko," kan dipanggil Koko. Papanya Koko suruh Koko yang bayarin tiket mah, katanya gitu. Cuman kan saya bilang, "Ih, jangan, nanti nggak enak banyak." Ya udah, aku juga udah bilang, katanya, "Mama aku pasti ntar nggak enak nih," katanya gitu, "kalau dibayarin." Ya udah, kalau nggak nanti Mama gimana deh, kalau itu apa Mama mau pulangin. Cuman dia yang bayarin, terus saya kembaliin gitu, maksud dia gitu. Oh, ya udah gitu kan. Tapi akhirnya dia
ya di Evelyn mau pesen juga itu tiket nggak bisa, akhirnya si Nana juga yang pesenin tiket. Ya cuman itu sih saya juga masih begini, iya apa enggak ya, apa saya harus kembalikan apa enggak ya, saya juga bingung. Ya itu cuman saya bilang ya saya doakan aja lah supaya Tuhan mengembalikannya, karena banyak juga yang pergi. Kami saya keluarga berempat sama orang tua saya 2 orang, jadi berenam kita pergi. Itu sih Pak. Ya di sini saya merasakan sukacita. Terus Pak Theo juga ngelihat apa orang tua dia tuh benar-benar care sama anak-anaknya gitu. Jadi dia pokoknya apa yang dia bisa berikan ke anak-anaknya, kita lihat dia berikan gitu yang terbaik gitu loh buat anak-anaknya. Itu menjadi salah satu apa Pak Theo bilang itu jadi contoh yang baik banget deh buat Pak Theo gitu, karena salut gitu, karena kita sebagai apa, saya baru menyadari bahwa saya dan Pak Theo tuh sama-sama kita, Pak Theo punya orang tua, punya bapak, tapi bapak dia maaf seperti hadir tapi tidak, jarang komunikasi sama anak. Jadi saya baru menyadari ternyata kita tuh sama-sama kurang bapak gitu. Sama-sama kurang bapak, dan kita tahu bahwa kehadiran bapak itu sangat sangat diperlukan. Semoga kedepannya kita bisa, ya buat yang bapak-bapak mungkin bisa menjadi bapak yang lebih baik dan berfungsi lagi bagi keluarganya gitu. Saya salut juga sih buat mereka. Itu aja, kami merasakan sukacita gitu. Cuman saya sebetulnya di antara sukacita dan nggak enak, saya lebih kebanyakan nggak enaknya. Cuman karena kita dijamu ini, naik kapal pinisi segala macam gitu, saya tahu itu biaya mahal banget gitu. Tapi ya udahlah, karena Pak Pen bilang saya suruh menikmati, ya saya berusaha menikmatinya. Itu Pak. Iya. Terima kasih buat Bu Vita buat kesaksiannya. Satu hal yang saya bersyukur sama Tuhan, Bu Vita, Pak Theo, Evelyn, dan sesi keluarga besar pulang dengan selamat dan sehat. Itu yang paling penting, karena di tengah kondisi pandemi sekarang, apalagi semakin meningkat, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya sehat. Ya, jadi memang benarlah bahwa iman dan imun yang bisa meningkat itu adalah mendengarkan perkataan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bu Vita, buat sharingnya. Saya hanya mau menambahkan terakhir bahwa ketika saya mendengar apa yang Pak Gabe sampaikan, hari-hari ini saya sedang belajar tentang bagaimana pribadi Daud dan Saul. Saul dinubuatkan menjadi raja, bukan dinubuatkan menjadi raja, tetapi bangsa Israel yang menginginkan seorang raja yang terlihat. Daud dipilih Tuhan menjadi raja karena Tuhan melihat hatinya adalah hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya melihat bahwa bagaimana Daud, orang-orang katakan bahwa Daud itu Saul membunuh musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saya melihat hari ini pesan yang Tuhan sampaikan adalah hidup yang berkemenangan. Berkemenangan itu bicara tentang bagaimana hidup yang selalu melekat kepada Tuhan. Kita bisa menang melawan pergumulan, kita bisa menang melawan serangan atau kuasa kegelapan, penghulu di udara. Tapi sering sekali yang Tuhan taruh di hati saya adalah kita bisa menang nggak dengan kesabaran waktunya Tuhan. Kadang dalam menanti waktu Tuhan, kadang-kadang kita di situ banyak orang-orang percaya mengalami kegagalan. Saya beri satu contoh bagaimana Saul, Tuhan katakan melalui Samuel, tunggu aku 7 hari. 7 hari baru kita mengadakan korban persembahan. Itu di 1 Samuel pasal yang ke-13 atau pasal yang ke-15, saya agak lupa.
Tuhan ingatkan saya tadi sepanjang Pak Gib berbicara, Tuhan hanya bilang, aku mau Kairos semua yang hadir malam ini, hidup yang berkemenangan adalah hidup di mana sabar dengan waktunya Tuhan. Mungkin hari-hari ini Kairos menanti, menghitung hari supaya penggenapan janji Tuhan digenapi. Tapi sering sekali ketidaksabaran itu muncul sehingga kita menjadi orang yang tergesa-gesa. Tuhan ingatkan Saul menjadi tidak kokoh kerajaannya. Itu dikarenakan dia tidak sabar menunggu harinya Tuhan. Tuhan bilang 7 hari, gitu dia lihat 7 hari nggak datang Samuel, dia mengeksekusi sendiri. Dengan kata lain, sekalipun di hari-hari yang sangat kita harapkan sepertinya pertolongan itu tidak datang, Tuhan mau bilang, hiduplah tetap di dalam ketaatan dan kesetiaan. Keadaan boleh nggak berubah atau berubah, tetapi tetaplah kasih setia Tuhan, tetaplah kesetiaanmu kepada Tuhan, itu menjadi nomor 1. Sama seperti Daniel ketika dia dibuang ke gua singa, ketika ultimatum raja menyatakan bahwa dia bersalah dan dia dicampakkan ke gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke dalam dapur perapian. Tetapi komitmennya kepada Tuhan berkata bahwa sekalipun Tuhan tidak tolong aku, dia tidak berdoa menjerit-jerit, dia tidak berdoa memiliki ekspresi yang berapi-api, tetapi dengan tegas sebagai orang yang percaya dia memiliki integritas. Sekalipun Tuhan tidak tolong aku akan tetap menyembah Tuhan. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang tidak terpengaruh dengan keadaan. Mau Tuhan tolong, mau Tuhan tidak tolong, tetap komitmen bagian kita adalah menjadi penyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Saya melihat hari-hari ini Kairos banyak mengalami pergumulan ekonomi, keluarga, pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya bernubuat, Tuhan tambahkan iman kepercayaan kita kepadanya. Tuhan akan mempertambahkan iman kita kepadanya. Saya bernubuat tidak ada yang kalah dalam proses. Justru di tengah proses kita banyak mengalami Tuhan yang hebat. Kita berpikir ini tutup, ternyata Tuhan buka di tempat yang lain. Selalu Tuhan punya cara untuk menghibur kita. Saya berdoa malam hari ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kata miskin, biarlah kita sadar, gak ada kekuatan kita. Sekalipun kita punya senjata, sekalipun kita punya tim konsultan, kita punya keahlian, ingatlah Daud yang bilang, bukan senjataku yang beri aku menang, bukan pengalamanku yang beri aku menang, tapi aku tahu aku jalan dengan Tuhan Yesus. Aku tahu aku jalan dengan Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya berdoa malam hari ini, Tuhan yang sama akan menyertai saya dan saudara. Engkau tidak akan pernah gagal, engkau tidak akan pernah tersandung, karena Tuhan Yesus ada bagimu menyertaimu. Tetap semangat, tetap tegaklah kepalamu. Saya berdoa hari-hari ini air matamu akan dihapus Tuhan. Tuhan akan hibur, duka cita menjadi sukacita. Tuhan akan buat perkabungan menjadi tari-tarian. Saya bernubuat malam hari ini Kairos, engkau akan keluar sebagai pemenang. Yesaya 41 ayat 10. Tuhan akan memberi kau kemenangan yang gilang gemilang. Terjadilah dalam nama Yesus. Ini aja mungkin yang saya bisa tambahkan. Boleh saya berdoa buat Bapak Ibu? Bapakku berdoa buat teman-teman Kairos. Bapakku percaya di tengah proses, sekalipun mereka berjalan dalam lembah kekelaman, padang gurun, satu hal yang ku tahu, supaya keakuan kami dihancurkan. Kami mengalami kematian daging. Kami tidak puas karena doa kami dijawab. Kami tidak puas kalau kami itu mengalami sesuatu yang wow menurut dunia.
Tetapi kami puas di padang gurun dan proses ini, kami semakin sadar. Gak ada yang bisa kami buat selain kami hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan, biarlah umat Tuhan di Kairos ini, sekalipun mereka berjalan di padang gurun, tiang awan, tiang api, itu menyertai mereka. Mereka tidak akan pernah mengalami kerusakan apapun. Kalaupun ada harus pembayaran lebih yang mereka harus buat, aku percaya Tuhan dalam waktu 1 malam, Tuhan buat mereka memiliki penghasilan 100 kali lipat. Mereka tidak akan pernah mengalami malu. Mereka tidak akan pernah mengalami kerugian yang hebat. Mereka tidak akan pernah mendapat celaka. Mereka tidak akan pernah ditimpa oleh malapetaka. Tapi Tuhan akan buat hidup mereka menjadi tanda ajaib. Menjadi tanda ajaib. Aku lepaskan nubuatan ini Tuhan. Berkati Pak Gep yang sudah membagikan berkat ini bagi kami. Berkati Tuhan, seperti firman-Mu penglihatan tadi, biarlah talenta itu tidak mereka simpan, tapi talenta itu mereka terus maksimalkan. Berkati Bu Apri, berkati Pak Gabi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pendoa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan atau apa, mungkin bisa Pak Theo yang pimpin kita ya di dalam doa, mungkin bisa ambil ballpoint, bisa catat. Tuhan memberkati. Bentar Pak, lagi ambil ballpen. Baik, mungkin sambil Pak Theo. Oke, sudah? Ballpointnya sudah? Baik. Ada yang mau didoakan? Saya Pak Pendeta. Baik, Pak. Silakan, Pak. Bantu doa, Pak ya, buat kerjaan saya ini yang semuanya datangnya barengan semua, Pak. 4 tempat berbarengan, minta semuanya buru-buru, biar Tuhan bisa bantu saya kasih hikmat. Supaya semuanya lancar. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Halo Pak Theo. Halo. Pak Gabe. Ya. Ya, ini sebenarnya penglihatan Kak Marta ini suatu konfirmasi nih. Ya kan, mengenai talenta tadi. Memang saya sama istri dari kemarin bikin gini, kita pelayanan digital gitu kan. Artinya ya, saya sama istri memang lagi bergumul agar ada alat-alat yang kita butuhkan tuh tersedia gitu kan. Kita memang ada rencana kayak live Instagram atau live Facebook atau live YouTube, ada kayak worship night gitu, penyembahan malam secara digital gitu, di Instagram live atau macam itulah jenis. Seperti itu Pak Theo. Jadi memang kita lagi bergumul, Tuhan bantu kita untuk menyediakan alat-alat itu. Gitu. Memang kan karena saya memang sempat searching, ternyata memang ada alat bantu ya, kayak baca keyboardnya atau sound cardnya segala macam, itu memang kita butuh untuk itu. Jadi ya memang ada kerinduan kita ibaratnya atau mau merambah ke pelayanan digital. Makanya tadi pas penglihatan Kak Marta tuh, wah ini konfirmasi nih, memang saatnya nih pelayanan kita. Memang dari beberapa minggu lalu kita sudah diskusikan kita mau bikin konten-konten, tapi konten itu yang benar-benar mengarah ke mengarah ke nilai-nilai kehidupan lah. Seperti itu Pak Theo. Makasih Pak Theo. Ya, baik Pak Gabe. Pak Theo. Ya Pak. Saya punya pelayanan di Medan. Kondisinya sedang kritis. Namanya Nur Mauli Borgultom. Ya. Apa namanya Pak? Nur Mauli. Nur Mauli. Iya. Gultom. Ini nama pelayanannya Pak ya?
Bukan. Nama orang ini. Ah, Nama orang, jadi dia ini udah kritis beberapa hari ini dan belum dipanggil-panggil Tuhan. Jadi satu keluarga sudah ikhlas. Saya waktu ke Medan itu khusus mendatangi beliau. Dan puji Tuhan, beliau ini nggak minta kesembuhan lagi, tapi minta keselamatan. Dan saya melihat untuk ada di level itu, karena beliau bukan kritis waktu saya ketemu. Dia masih dalam keadaan sadar dan ketika diponis, beliau yang bilang, Pak Obi, saya mohon kepada Pak Obi tidak minta mukjizat, tapi saya minta keselamatan. Karena memang ujungnya sebagai orang percaya kematian itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena untuk itu kita sampai kepada Bapa yang kekal, rumah Bapa yang kekal. Nah, doakan supaya malam ini kalau bisa Tuhan datang menjemputnya. Jadi ini orang satu keluarga mohon supaya Tuhan datang menjemput. Ya Pak ya, doakan baik, Pak supaya Tuhan dimuliakan di situ. Ya, baik Pak. Ada lagi? Ya, Pak Theo, saya minta doa untuk Vina, pemulihan Vina. Puji Tuhan, Vina sudah bisa bangun. Ya. Tinggal pemulihannya. Terus sama dia yang lagi mau skripsi sama magang. Tolong bantu doanya. Terima kasih. Skripsi buat Vina juga ya? Dia. Sama Abel Pak Theo, Abel yang di Belanda, supaya tahun ini bisa menyelesaikan pendidikannya. Ya Pak Pendeta, amin. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, Kak Eva itu lagi rapat, jadi saya aja mendahului. Iya, terima kasih. Iya Kak, semangat ya Kak, Tuhan berkati ya Kak. Siap Pak Pendeta. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mari kita satukan di dalam doa syafaat malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh datang kembali Tuhan dalam ibadah Kairos bersama teman-teman Kairos ini Tuhan, di mana kerinduan kami setiap minggu untuk selalu hadir untuk mendengar kesaksian-kesaksian yang begitu indahnya Tuhan bagi kami untuk kemajuan iman kami Tuhan, untuk selalu bertumbuh Tuhan. Dan malam hari ini kami mau aturkan doa-doa dari teman-teman kami Tuhan untuk Pak Henda yang dalam pergumulan di mana dia mendapatkan begitu banyak pekerjaan yang berbarengan dalam waktunya Tuhan. Dia ingin semuanya bisa berjalan lancar Tuhan dengan waktumu untuk dapat diselesaikan dengan yang terbaik. Kami percaya Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu untuk di bulan-bulan Juli, Agustus ini banyak kemenangan-kemenangan yang diperoleh dari teman-teman Kairos. Terima kasih Tuhan juga untuk Pak Gabe yang punya kerinduan di dalam melayani digital online, di mana banyak diperlukan untuk alat-alat aksesoris untuk bisa bermain atau yang diperlukan di dalam media sosial untuk Facebook, Instagram, maupun YouTube Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita mengenai pelayanan di dalam digital ini. Biarlah terbuka jalan Tuhan buat Pak Gabe di dalam rindu pelayanan ini bisa terwujud Tuhan. Kami tahu Tuhan waktunya adalah waktu yang terbaik, Engkau yang tahu segalanya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk pelayanan yang oleh temannya Pak Obi di Medan yang saat ini bernama Nurmauli Gultom Tuhan, yang sedang kritis di sana Tuhan.
di mana keluarganya sudah siap, di mana Pak Nur Mauli ini meminta Pak Gobi untuk dalam minta keselamatan Tuhan, dia tidak minta penyembuhan, mujizat. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau akan datang Tuhan untuk menjemputnya. Kami serahkan yang terbaik karena kematian itu adalah sebagai kemenangan untuk Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami percayakan keluarga besar dari Nur Mauli semua penuh sukacita dan percaya yang terbaik waktu yang Engkau akan menjemputnya Tuhan malam hari ini. Kami mau berdoa juga untuk Vina, mengucap syukur dan saat ini dia sudah bisa bangun dari tempat tidurnya. Kami percaya Vina dalam proses penyembuhannya menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi prajurit tentara-Mu untuk dia bersaksi nantinya Tuhan. Dan juga kami mau mendoakan juga untuk dia yang dalam menyelesaikan skripsi dan magangnya biar berhasil dengan baik. Dan juga untuk Abel di dalam studi di Belanda untuk dapat menyelesaikan pendidikannya yang terbaik. Itulah Tuhan, doa-doa dari teman-teman Kairos ini. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua ini adalah kami sampaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, aku berdoa buat semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, multimedia, Bang David, Kak Lince, WL, Bu Afri, pendoa syafaat Pak Teo, pelihat Kak Marta, Pak Risto, Tuhan, Pak Geb, Tuhan semua yang terlibat mengambil bagian pada malam hari ini. Aku berdoa hidup mereka dipenuhi dengan sukacita, hidup mereka dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, dan nyatalah kemuliaan-Mu atas mereka ya Bapa. Dan akhirnya sebentar kami akan kembali berpisah, dan ada teman-teman kami Tuhan yang masih dalam pekerjaan, di lapangan, di kantor. Tuhan jagai mereka, lindungi mereka di tengah kondisi bangsa yang belum pasti, bentengi mereka, bela kebahagiaan, sukacita yang melampaui segala akal itu mengalir atas mereka. Berkati Kak Eva, Pak Hendra yang ini sedang dalam pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia, berkati Yerusalem, diberkatilah bangsa-bangsa hari ini Tuhan yang menyerukan nama-Mu, biarlah pemberitaan Injil sampai ke ujung dunia. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan tinggallah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih yang jauh, Bang Joni, Bang David, Kak Lince dari Batam, Kak Marta Terima dari kasih Kak Jakarta. Marta, Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih.